Memulai terasa lebih mudah daripada harus mengulang. Pagi itu, ruang meeting dipenuhi ketegangan. Aroma kopi segar tidak mampu menetralkan udara kaku yang menyelimuti meja panjang di hadapan Alia dan Salsa. Di atas meja, kertas-kertas konsep berserakan, sementara laptop menampilkan slide presentasi yang sudah mereka siapkan. Di seberang mereka, sepasang calon pengantin duduk berdampingan. Namun, alih-alih serasi, keduanya justru terlihat saling berseberangan. Sang wanita berbicara penuh semangat soal dekorasi modern minimalis, sedangkan pria di sampingnya menekankan pentingnya adat keluarga yang tidak boleh ditinggalkan. Aku ingin konsepnya modern. Dan gak terlalu banyak orang yang diundang, cukup yang deket aja. Ujar wanita itu dengan nada meninggi. Tapi, adat keluargaku juga penting. Dan keluargaku juga banyak loh yang ingin datang. Kamu pikirin juga lah. Aku juga punya keluarga, tapi nggak semuanya aku undang. Yang bisa hadir aja udah cukup. Aku cuma mikirin gimana kata keluargaku yang lain kalau mereka nggak diundang. Salsa melirik Alia dengan cemas. Perdebatan semakin panas, membuat mereka hanya bisa saling berpandangan. Alia menarik napas panjang, menimbang kata-kata sebelum akhirnya mencoba menengahi. Maaf, saya bukan ingin ikut campur. Tapi kalian ini kan mau menikah. Lebih baik kalian turunin ego satu sama lain dulu. Pikirin juga posisi satu sama lain. Kalian kan menikah karena ingin bersama. Kalau hal kayak gini aja kalian masih tidak ingin mengalah. Gimana nanti pas kalian menjalani rumah tangga? Karena menurut saya, hal yang terpenting dalam pernikahan adalah saling mengerti dan saling menerima. Satu sama lain bukan konsep suatu pernikahan yang cuma sehari. Ucapan itu membuat pasangan tersebut terdiam. Perlahan, mereka saling menatap dan mulai mengalah. Sang pria akhirnya menuruti keinginan wanitanya. Setelah perdebatan yang cukup melelahkan, terjadi mereka pun selesai meeting. Alia dan Salsa terlihat cukup kelelahan karena harus menangani klien yang cukup menyusahkan. Klien kali ini cukup melelahkan ya. Keluh Salsa. Iya benar. Aku tadi sedikit takut sih. Mereka gadgetin nikah karena konsep. Dan tadi mereka gak mau mengalah satu sama lain. Tapi, untung tadi kamu nengahin mereka, Al. Kalau enggak mungkin mereka gadgetin menikah. Alia tersenyum tipis. Aku cuma menyampaikan hal yang harus aku katakan. Karena memang benar. Ego yang terlalu tinggi bisa membuat hubungan berakhir. Dan menyesal di kemudian hari. Paham banget kamu. Pengalaman banget ya. Alia sendiri hanya tersenyum samar. Namun dalam hatinya ia berbisik. Aku tahu. Karena dulu egoku yang tinggi. Aku pernah menyakiti hati Raka. Dulu aku ingin melihat dunia di luar sana. Dan dulu aku tak bisa harus menunggu Raka. Yang belum pasti. Dan aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Meski sekarang aku dan Raka sudah membaik. Tapi tetap saja. Aku masih merasa bersalah kepada Raka. Sesampainya di rumah, Alia langsung merebahkan diri di atas tempat tidur sambil menatap layar ponselnya. Rasa bosan mulai menyelimuti, membuat pikirannya melayang ke ide menonton film atau sekadar berjalan-jalan ke mall. Seketika, terlintas di benaknya untuk mengajak Raka. Jarinya sempat menari di atas layar, merangkai sebuah pesan ajakan. Namun, keraguan selalu datang lebih cepat. Pesan yang hampir terkirim itu kembali ia hapus, lalu ia tulis ulang lagi. Begitu seterusnya, hingga Alia hanya terdiam dengan wajah bimbang. Tak tahu apakah sebaiknya ia benar-benar menekan tombol kirim atau tidak. Aku kirim tidak ya? Aku takut mengganggunya dan dia gak mau. Tapi kalau gak dicoba, aku gak bakal tahu Raka mau atau tidak. Setelah sekian lama bimbang dan memikirkannya, Alia mencoba memberanikan diri untuk menghubungi Raka.
Halo Raka, kamu sibuk gak malam ini? Begitu tombol send ditekan, jantung Alia langsung berdegup kencang. Wajahnya panas, tangan dingin. Ia buru-buru melempar ponselnya ke kasur karena terlalu gugup menunggu balasan. Untuk pertama kalinya, Alia menghubungi Raka untuk mengajaknya jalan berdua setelah sekian lama putus kontak.